الإجماع على الحق وجعل أمرهم شورى بينهم ليتحققوا لهم الفوز والنجاة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فالق الحب والنوى فالق الإصلاح وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بدلت رسالته ظلمات الجهل والظلم كما بدل ظلام الليل نور الصباح صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان ما أشرف الفجور وقال تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puja dan puji hanyalah kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita semua nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Sehingga dengan kedua nikmat tersebut kita masih dapat berkumpul bersama di Masjid Jami Al-Barakah ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Dan juga tidak lupa kita ucapkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sampai kepada para tabi'in-tabi'innya yang telah menuntun dan mengajari kita semua menuju jalan yang sangat benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya seorang khatib Jumat selalu mengingatkan pada dirinya sendiri khususnya dan pada jamaah pada umumnya agar selalu meningkatkan ketakwaan diri kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya agar kita semua selamat hidup di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ingin mengajak jamaah Jumat sekalian untuk sedikit melihat bagaimana kerusakan umat Islam di zaman sekarang ini, khususnya di akhir zaman ini. Wabil khusus di negara kita, negara Indonesia, yang mayoritas adalah 90% agama Islam, mulai dari presiden, wakil presiden, anggota MPR, anggota DPR, anggota DPRD, serta institusi TNI dan Polri dan sipil. Mayoritas umat Islam, tapi sangat-sangat disayangkan sesama di antara mereka sudah tidak ada lagi persatuan dalam membela agama Allah yang mulia ini. Hati mereka sudah banyak yang beku, bahkan telinga-telinga mereka sudah tidak peka lagi ketika mendengar hinaan-hinaan dari pihak non muslim terhadap agama mereka, terhadap Tuhan dan Nabi mereka. Mereka hanya diam membisu, bahkan tidak jarang dari mereka pun membela para penghina-penghina agama Allah tersebut dengan dalil toleransi dan hak asasi manusia. Hukum tidak lagi berpihak pada yang benar, laksana pisau hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Sementara jika ada kelompok yang ingin berbuat protes atau atas para penghina agama Islam, maka secepat itu pula kelompok ini dicap kelompok Islam yang radikal dan Islam yang tidak bertoleransi. Bahkan tidak segan-segan mereka akan melaporkan kelompok-kelompok tersebut ke pihak yang berwajib. Kemanakah hati-hati mereka yang katanya umat Islam tetapi memerangi saudaranya sendiri dan membela para kaum kufar yang menghina Islam dengan imbalan tahta dan harta, padahal semua ini hanyalah kesenangan semata semasa hidup di dunia ini saja.
salahat jasaduhu kullu wa idza fasadat jasaduhu kullu ala wa hiya qalbu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya pada diri anak Adam terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging ini baik, maka menjadi baik pula seluruh tubuhnya. Apabila rusak, maka menjadi rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami akan menjelaskan hal-hal yang dapat memperbaiki kualitas hati kita. Adapun cara yang pertama adalah banyaknya mengingat Allah. Manfaat zikir bagi hati sudah sangat populer. Jika kita berzikir dengan penuh kehusyuan, hati kita akan hidup dan bercahaya, jauh dari kerusakan dan kematian. Baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru mathalul hayy wal mayyit." Yang artinya perumpamaan orang yang berzikir, menyebut dan mengingat nama Allah, dan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang yang hidup dan yang sudah mati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang yang tidak melakukan zikir, oleh hatinya akan rusak bagaikan rumah reot. Rasulullah SAW bersabda, "Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib." Yang artinya sesungguhnya seorang yang di dalam hatinya tidak terdapat sedikit pun dari Al-Quran atau berzikir, ia tak ubahnya sebagai rumah yang reot ataupun yang rusak. Hadis riwayat Tirmizi. Masyiral muslimin rahimakumullah. Adapun cara yang memperbaiki hati yang kedua adalah mengingat kematian. Dengan mengingat kematian, kita akan sedikit berangan-angan, banyak beramal kebaikan, dan memiliki rasa takut yang besar untuk berbuat dosa. Sebagai buahnya kualitas hati kita semakin baik dan tinggi. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, memerintahkan kita untuk mengingat kematian. Seraya bersabda, "Akbiru dzikra hadir ladzati ya'ni al-maut." Yang artinya, berbanyaklah mengingat sang penghancur kenikmatan, yakni kematian. Hadis riwayat Tirmizi. Sa'id bin Zubair senantiasa mengingat kematian dan berkata, "Sekiranya hatiku berpisah dari mengingat kematian, maka aku benar-benar khawatir hal dapat merusak hatiku." Masyiral muslimin rahimakumullah. Adapun cara memperbaiki hati yang ketiga adalah seringlah kita berziarah kubur. Dengan berziarah kubur, kita akan senantiasa mengingat perjalanan panjang yang akan kita tempuh, dan sedikitnya bekal yang akan kita bawa. Dengan kesadaran ini, kita akan bersemangat kembali untuk meningkatkan amal kebaikan yang akan memerangi dan menghidupkan hati kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, memerintahkan kita berziarah kubur, yang seraya bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, ala khudur, la fa innaha turikuhul qalb wa tudmi'ul 'ain wa tudzakirul akhirah wa la taqulu hajran." Yang artinya, dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang berziarahlah ke kuburan, karena ia akan melembutkan hati, meneteskan air mata, mengingatkan akhirat, dan membuat kamu tidak mengatakan perkataan yang buruk. Hadis riwayat Al-Hakim. Dikisahkan bahwa Sofwan bin Sulaim sering datang ke kubur baki. Lalu ada seorang yang mengintipnya dari belakang seraya berkata, "Aku akan melihat apa yang dilakukan." Ia menuturkan Sofwan mendekati sebuah kubur, lalu menangis hingga aku merasa kasihan kepadanya. Aku mengira bahwa itu adalah kuburan salah seorang keluarganya. Pada kali yang lain waktu ia melewatiku dan aku pun mengikutinya, ia duduk di samping sebuah kubur yang lain dan ia melakukan seperti sebelumnya. Aku ceritakan kejadian ini kepada Nabi Muhammad SAW. Seraya berkata, "Aku menyangka bahwa itu adalah kuburan salah seorang keluarganya." Muhammad menjawab, "Mereka bukan keluarga, bukan pula saudaranya. Ia hanya ingin menggerakkan hatinya dengan mengingat kematian. Setiap kali hatinya akan mulai mengeras." Adapun dalam bab ziarah kubur, kaum muslimin dan muslimat harus tahu adab tata cara ziarah kubur. Karena tidak sedikit dari mereka sering mengadakan ziarah kubur ke makam-makam para salihin tanpa disadari mereka terjebak dalam kesyirikan. Tidak sedikit dari mereka
yang meminta-minta kebutuhan hidupnya pada kuburan para orang-orang saleh. Padahal yang dianjurkan kita berziarah ke makam para salihin untuk meminta pada Allah dengan melalui wasilah-wasilah mereka. Artinya bukan meminta pada orang yang kita ziarahi, melainkan hanya sebagai wasilah saja. Ada perintah kita hanyalah pada Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah kepada Allah untuk meminta segala pertolongan dan bantuan. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Yang artinya, janganlah engkau mengira para salihin yang meninggal di jalan Allah itu mati seperti kalian. Mereka hidup di sisi Allah, bahkan mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tata cara untuk menunaikan haji yang keempat adalah mengunjungi orang-orang yang saleh dan melihat amal kebaikan mereka. Hal ini sangat bermanfaat bagi perbaikan hati kita. Ja'far bin Sulaiman berkata, apabila aku mendapatkan hatiku mulai mengeras, aku pergi untuk melihat wajah Nabi Muhammad. Wajah Nabi Muhammad, ia seolah-olah menjadi pelipur laraku, karena Rasulullah SAW bersabda, "Atuhibbu an yalina qalbuka wa tudrika hajataka irhamul matalul jalisul salih kama salih sahibul miski in lam yusibka minhu syai'un asabaka min rihin." Artinya perumpamaan taman duduk yang saleh itu seperti pembawaan minyak wangi. Jika ia tidak dapat memberimu sebagian dari minyak wangi, maka kamu sudah mendapatkan wangi darinya. Hadis riwayat Abu Dawud. Adapun yang terakhir, untuk melunakkan hati kita, seringlah mengasihani orang miskin dan menyayangi anak-anak yatim. Dengan mengasihi orang miskin dan menyayangi anak-anak yatim, hati kita akan menjadi lembut, tawaddu, jauh dari keangkuhan, kesombongan dan kesesatan. Baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atuhibbu an yalimu qalbuka wa tudrika hajataka irhamul yatim wamsah ra'suhu wa at'imhu min ta'amika yalin qalbuka wa tudrika hajatak." Apakah kamu ingin hatimu menjadi lembut dan dapat memenuhi hajatmu? Sayangilah anak yatim, usaplah kepala mereka dan berikan kepada mereka sebagian dari makananmu. Niscaya hatimu akan menjadi lembut dan dapat memenuhi hajatmu. Hadis riwayat Tabrani. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi huwa ahlul taqwa wa ahlul maghfirah. Wassalatu wassalamu ala munajjidil bashiri min kaidil syayatinil kafara'atil fajara Rasulillahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-athar al-bariyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha